Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pengayaan Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah pada materi Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Bagian A, Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding dengan Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum musyrik. Kondisi masyarakat Madinah pra-Islam pada saat itu, praktik riba masih sering dilakukan oleh masyarakat Madinah. Mereka juga sering bertikai, sehingga sangat sering terjadi peperangan antar suku. Itu terjadi karena mereka sangat mudah sekali untuk diadu domba. Pada bidang perekonomian, Madinah memiliki tanah yang subur, sehingga kebanyakan masyarakat Madinah itu bermata pencarian sebagai petani atau berkebun, sehingga mereka memiliki komoditas pertanian sangat melimpah. Bagian B, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah pada dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Di antaranya adalah Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang sangat sering sekali bertikai. Yang ketiga, Rasulullah juga mampu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang keempat, Rasulullah berhasil menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat Madinah. Yang kelima, Rasulullah juga mampu membentuk tatanan masyarakat yang sangat baik di Madinah. Ada dua faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, penduduk Yasrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Yang kedua, penduduk Yasrib mendambakan kehadiran seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling bermusuhan. Bagian C, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Di antaranya yang pertama adalah adanya Piagam Madinah atau disebut dengan Mitsaq Madinah. Yang kedua terjadi 3 peperangan, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Yang ketiga juga terjadi Perjanjian Hudaybiyah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin, dan Ansar, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Peristiwa Perang Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Walau dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, tetapi pada perang ini umat Islam memperoleh kemenangan. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar, yaitu pada tahun 625 Masehi di dekat Bukit Uhud. Kaum muslimin berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan karena mereka lalai terhadap pesan Rasulullah dan tergiur dengan ghanimah atau harta rampasan perang.
Yang ketiga, perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi, terjadi pengepungan Madinah Utara selama 27 hari yang dipelopori oleh Bani Nazir dan kaum Quraisy. Atas usul Salman Al-Farisi, dibangunlah parit-parit atau khandak agar musuh sulit masuk ke Madinah. Strategi pertahanan ini membuat musuh tidak bisa melakukan apa-apa, dan akhirnya mereka meninggalkan Madinah setelah terjadi badai yang sangat dingin. Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah antara lain, yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umrah tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir atau Mekah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Walaupun perjanjian Hudaybiyah ini artinya merugikan umat Islam, tetapi ada sisi positifnya, yaitu selama 10 tahun umat Islam dengan tenang bisa berdakwah menyebarkan agama Islam tanpa takut dengan kafir Quraisy lagi.